A Day in My Life. Hai, gimana kalau kalian ngikutin cerita kita berkunjung ke kebun pembibitan kopi? Kalau ada yang nanya sebenarnya jadi petani itu enak atau enggak, jawabannya itu antara enak dan tidak ya. Jadi semua pekerjaan itu ada plus minusnya guys. Jadi mau apa pekerjaan itu pada intinya itu benar-benar harus ditekuni. Kalian tahu nggak weh, kalau dulunya itu Simalungun ini terkenal dengan tanaman kopi. Tidak lagi ceritanya dengan zaman sekarang sudah beralih ke tanaman jeruk. Jadi weh, dulunya para petani kopi itu memang berjaya pada masanya. Sempat vakum beberapa tahun itu diakibatkan karena hama tadi. Pantas ya kan, dimana-mana kita cari kopi itu selalu mahal karena memang penanam kopi itu sudah semakin sedikit dan barang itu pasti jelas-jelas langka lah ya. Aku ingat kali kalau dulunya itu punya kopi itu nggak pernah dirawat disemprot apalagi dikasih makanan. Kalau sekarang itu sudah zamannya beda, katanya kopi itu memang harus disemprot dan dikasih pupuk juga. Karena begitu langkanya petani kopi, jadi kami memutuskan untuk tanam si kopi ini weh. Jadi beginilah dia kira-kira kopi yang sudah diberi makan, yang sudah dirawat dan sudah disemprot setiap waktunya ya. Nanti hasilnya akan seperti ini, rajin berbuah gitu weh. Disclaimer sebelumnya, sebenarnya aku bukan ahli dari petani kopi, tapi menurut pengalaman yang sudah berapa kali tanam kopi, kalau kalian memilih kopi itu atau memilih bibit kopi, pastikan dia yang berpucuk warna merah. Nah seperti itu ya guys. Jadi kalau misalnya kalian pilih pucuk yang berwarna hijau, ini pucuknya warna merah ya, yang seperti ini. Nah pucuk yang warna merah ini lebih sering dia berbuah daripada pucuk yang warna hijau. Dan memang setelah aku lihat-lihat di kebun kopi ini, yang pucuk hijau dan merah itu memiliki buah yang berbeda ya guys. Jadi weh, alasannya kenapa harus nanam kopi, karena kopi ini adalah salah satu tumbuhan keras. Jadi karena kami juga jarang ke ladang, nggak punya banyak waktu untuk bergegas ke ladang gitu setiap hari, jadi kami memilih tanaman keras ini untuk kami tanam ya, karena memang dia pasti bakalan jarang disentuh gitu loh, nggak setiap hari harus disentuh, dirawat dan segala macam. Ini aja pun kalau berhasil meledak, apa nggak menyala penghasilan itu ya kan. Jadi weh, setelah aku lihat-lihat ternyata bibit kopi ini lumayan bagus lah ya, agak membur gitu dia. Jadi di sini bercampur di antara bibit yang warnanya merah pucuknya dan yang hijau. Jadi kami mau pilih-pilih dulu. Dan bibit kopi yang akan kami tanam itu banyaknya itu kira-kira 550 batang. Menurut kalian itu banyak atau sedikit? Ternyata di tengah-tengah kesibukan kami, si bocil kami lagi makanin rumput guys. Kalian tahu nggak ini rumput apa? Sebenarnya aman sih. Yuk lanjut kita lihat-lihat lagi bibit kopinya yang mana kira-kira yang nantinya akan kita cabut guys. Jadi kan di sini kami cuman cari bibit kopi yang lumayan sudah membesar gitu weh. Dan ini dia, kami sudah mulai mencabut yang kami pilih yang paling besar dan pucuk merah gitu ya weh. Nah supaya perhitungan itu nggak sulit, satu tumpukan itu kami tumpuk ada 50 polybag gitu. Tengoklah seperti inilah contohnya bibit yang akan kami tanam di ladang. Nah ini kami mau cari dulu ya weh, karena agak sulit ya, karena dia sekitar 550 batang gitu weh. Dan lagi-lagi dia makan rumput. Malah dia bilang enak loh guys, padahal rasanya asam. Tapi aku pernah juga sih makan kayak gini ketika aku dulu masih kecil ya kan. Terus dia kesukaan, semoga yang dia makan itu jadi obat. Nah kami lanjut lagi milih-milih ya weh, karena ini sebenarnya bibitnya kopinya itu banyak kali weh. Aku nggak tahu ini sampai berapa titik, tapi kami pilih-pilih yang memang besar dan pucuk merah gitu. Supaya bibit kopinya tetap segar, yang kalian cabut itu bukan pokok kopinya ya, tapi polybagnya ya guys. Sambil milih-milih bibit kopi, jadi di sini kita cerita-cerita sedikit lah ya. Menurut pengakuan dari yang punya bibit kopi ini, katanya bibit kopi yang kami tanam ini nantinya bisa belajar berbuah itu sekitar 1 tahun usianya ya weh. Ya semoga aja doa kami sih sebenarnya, mudah-mudahan ini berhasil nantinya punya buah yang banyak dan harganya juga lumayan mahal gitu ya, amin lah ya weh. Kalau ditanya aku pribadi sih sebenarnya nggak terlalu suka dengan tanaman kopi. Karena apa? Karena panennya itu susah kali weh. Selain panennya itu susah, prosesnya juga lama. Setelah kita giling, kita cuci atau kita biarkan semalaman supaya lendernya itu keluar, kemudian kita cuci, kita bilas, kita pilih-pilih lagi nanti kulit-kulitnya yang tersisa dari gilingannya, kita jemur, kita angkat, kalau belum kering jemur lagi. Aduh ribet lah, kayak lagi ngerjain pakaian gitu, ngerti kan? Udah kita cuci, kita bilas, kita jemur, kita gosok, kita masukkan ke lemari, dipegang terus dia weh. Jadi aku bosannya itu di waktunya itu. Aku nggak terlalu suka waktu yang
yang ngabisin waktu banyak kayak gitu weh. Ya sebenarnya selain seperti itu bisa juga sih kita jual ketika dia masih kopi basah gitu, kita jual dalam keadaan berkulit gitu, tapi harganya jelas lebih murah daripada yang kita jual dengan keadaan sudah dikeringkan. Jadi karena udah selesai kami cabut-cabut bibitnya, di sini kami main TikTok dulu weh. Gemes sekali aku nengok buah kopi ini. Jadi karena pengemasan bibitnya juga sudah selesai, sekarang waktunya dimasukkan ke dalam mobil sebelum kita berangkat pulang. Oke deh, jadi karena ceritanya sudah selesai, kami mau pulang dulu. Thanks buat kalian yang sudah dengerin cerita kami sampai selesai. Sampai ketemu lagi di cerita kami selanjutnya. Bye bye, see you.